Selamat sore Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa juga rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Teguh Indah Saraswati. Terima kasih introduction-nya. Tadi Mas Arief ya, cuman ada sedikit salah. S3 saya bukan di Nagoya University tapi di Shizuoka University. Nanti alumni saya marah kalau saya mengaku S2-nya, S3-nya di Nagoya ya, Nagoya Daigaku. Sedikit meleset sajalah. Apa-apa. Nah, hari ini saya diminta oleh Nano Center Indonesia untuk beberapa waktu yang lalu dikontak untuk memberikan sharing gitu, sharing mengenai riset yang sudah dilakukan. Judul yang saya pilih tentang nanomaterial magnetik berbasis karbon. Nah, mungkin dari slide saya nanti ada banyak contoh ya, baik yang saya ambil referensi dari jurnal lain maupun dari progres di lab saya sendiri. Baik, saya berasal dari Departemen Kimia, FMIPA UNS. Ini adalah email saya, mungkin bisa kontak nanti kalau misalnya ada yang perlu dibicarakan lebih lanjut. Outline pembicaraan hari ini atau presentasi saya beberapa bab sempit ya. Yang pertama adalah introduction review mengenai tentang magnetik nanomaterial itu sendiri, kemudian kaitannya dengan menuju ke magnetik karbon. Nah, sebelum menuju ke magnetik karbon nanomaterial, saya berikan sedikit tentang kenapa dipilih karbon ya. Kemudian juga pengenalan mengenai karbon allotrope. Mungkin beberapa mahasiswa mahasiswa mungkin sudah banyak sekali mengenal hibridisasi karbon, kemudian allotrope karbon, begitu ya. Mungkin ini tidak asing lagi. Kemudian yang berikutnya adalah mencoba mereview beberapa artikel terkait dengan magnetik karbon material dan juga tentang progres. Ada sedikit yang saya ubah di judul yang tadi adalah mungkin nanopartikel yang dipresentasikan oleh Mas Arief. Saya ubah sedikit tentang menjadi nanomaterial ya, karena memang ada beberapa material nanti mungkin tidak pas kalau disebut sebagai partikel, lebih pas disebut material, maka kemudian saya ubah menjadi nanomaterial. Kemudian kami tutup nanti dengan summary dan juga ucapan terima kasih. Referensi yang ada di slide ini bisa Anda dapatkan langsung di slide itu sendiri, word attached ya di sana. Saya ambil dari beberapa artikel ataupun dari data-data pribadi, yaitu dari recent progress dari lab kami. Oke, saya awali dari material magnetik. Nah, material magnetik ini mungkin kalau dimasukkan di Google Scholar atau di Elsevier atau dimanapun ya, di Microsoft Academic website itu dan sebagainya, atau di Skyfinder dan sebagainya, itu mungkin banyak sekali yang muncul ya. Sudah jamak menjadi topik yang menarik untuk diteliti. Beberapa contohnya adalah besi oksida misalnya. Besi oksida pun itu juga ada beberapa yang bisa bersifat magnetik, ada yang magnetit atau magnemit ya, Fe3O4 atau alfa gamma, Fe2O3, ataupun logam nol ya, Ni, kobal, Fe, nah semacam itu biasanya mereka memang bersifat magnetik. Akan tetapi penggunaan magnetik partikel ini atau material ini tanpa modifikasi lebih lanjut itu memungkinkan dia untuk terdegradasi atau mengalami penurunan sifat magnetisasinya, karena kalau misalnya Fe0 ya, ketika dia berada dalam asam atau mungkin teroksidasi panas, ada keberadaannya dengan udara ya, dia gampang akan menjadi teroksidasi ya, menjadi Fe oksida. Fe oksida pun ya misalnya Fe3O4 juga akan bisa reduce magnetisasinya menjadi alfa, Fe2O3 dan seterusnya. Jadi sensitif lah. Oleh karena itu ada desain ya, bagaimana cara untuk mengcover magnetic nanopartikel ini dengan satu layer atau dengan beberapa layer coating. Nah, makanya di sini ada magnetic core, nanoparticle core dan coatingnya. Nah, di coating ini juga potensi juga untuk kita kembangkan lebih lanjut, yaitu sebagai tempat modifikasi lanjut menuju ke sasaran aplikasi. Nah, bisa kita tanami dengan gugus fungsi, atau dengan agen terapinya, atau obatnya, atau targeting agen, misal dengan antibody, kalau dipakai untuk biosensor, ataupun untuk enhancer, untuk imaging dan sebagainya ya. Nah, ini potensi sekali untuk modifikasi lebih lanjut. Nah, coating material yang bisa dipakai atau menjanjikan untuk dipakai di magnetic nanopartikel itu sebetulnya banyak. Ada bentuk polimer, silika, gold,
ataupun karbon. Mungkin ada beberapa lagi perkembangan lebih lanjut, cuman tidak saya tuliskan di sini. Nah, karbon inilah yang kemudian saya pilih untuk presentasikan di sini. Sedangkan di luar ini, selain beberapa agen ini, bisa juga kita modifikasi atau personalisasi lanjut dengan menggunakan beberapa biomolekul ya. Misalnya lipida atau nanolipid, kalau misalnya arahannya ke vaksin mungkin ya. Sekarang lebih banyak yang menuju riset preparasi vaksin misalnya, nah mungkin lipida itu dipakai, atau mungkin polimer atau polisakarida itu untuk mengembang obat dan sebagainya. Ini bisa kita gunakan. Nah, artinya di dalam desain ini ada beberapa hal yang perlu kita konsiderasi. Pertama adalah betul-betul dia akan melindungi magnetic nanopartikel yang akan kita pakai, yaitu kita pilih coating material yang pas. Kemudian setelah kita pilih material coatingnya, kita juga pilih juga modifikasi apa yang perlu kita lakukan disesuaikan dengan aplikasi. Nah, magnetic nanopartikel ini memang banyak sekali kalau kita lihat di paper-paper itu tertujunya atau aplikasinya ke bioaplikasi ya, meskipun ada juga yang misalnya ke wastewater treatment, pengolahan limbah, kemudian juga sebagai adsorber dan sebagainya. Nah, bioaplikasi yang disasar oleh magnetik ini memang memungkinkan dikarenakan salah satu alasnya adalah ukuran ya. Jadi ukuran partikel nano atau material nano ini dia comparable sekali dengan biological entities ya. Misalnya adalah gen, kemudian sel. Nah, yang ini saya sampaikan di sini. Nah, ada protein, ada virus, ada mungkin bakteri dan sebagainya. Sebagai contoh yang ada di sini ini bakteri, kalau tidak salah ini bakteri ya. Kemudian ini sebelum magnetisasi atau diberikan delocalized heating atau dimagnetisasi ya dengan medan magnet, dan ini setelahnya. Nah, bisa dilihat bahwa ternyata material magnet ini, kalau ini dari jurnal antimicrobial metal, nanomaterial. Jadi dia bisa bersifat antimikroba atau menghancurkan mikroba ya dengan sifatnya ini. Nah, sifat ini artinya kita inginkan. Nah, kita inginkan ini berarti harusnya juga kita bisa kontrol ya. Kalau kita bisa kontrol berarti itu lebih baik ya. Artinya kita bisa kapan kita mau dia bekerja, kapan kita setir dia, itu kita bisa kontrol. Nah, untuk memberikan sifat desain seperti ini atau optimasi aktivitas kerja dari magnetic nanopartikel ini. Nah, biasanya yang kita tuju itu sasarannya adalah yang sifatnya superparamagnetik. Nah, superparamagnetik. Ini kalau saya berikan di sini ada 3 gambar. Kalau Anda berkecimpung di sifat magnet, biasanya akan mendapatkan hysteresis magnetic property seperti ini. Bisa diambil dengan VSM, vibrating sample magnetometer atau SQUID. Nah, kalau yang biru ini dia menunjukkan sifat material yang ferromagnetik. Artinya ketika dia saturasi ini adalah ketika domain magnet itu sudah searah ya, yang di sini. Yang di sini juga searah, tapi searahnya mungkin berkebalikan. Nah, dia menuju ke utara, mungkin di sini di selatan. Nah, ketika medan magnet itu dilepas, yang ferromagnetik ini masih medan magnet ini masih searah, dia magnetisasinya masih strong. Nah, makanya ada lebar histeresis yang di sini. Tetapi tidak dengan paramagnetik dan superparamagnetik yang dia seketika medan magnet itu atau medan magnet eksternal itu dicabut, diambil ya, dia akan kembali menjadi normal lagi. Nah, bedanya para dengan super ini adalah tingkat magnetisasinya. Super paramagnetik ini magnetisasinya lebih tinggi daripada yang para magnetik ya, yang lebih yang hijau ini yang lebih rendah. Nah, kalau magnetisasinya lebih tinggi, dia lebih gampang untuk disetir. Nah, dan ketika magnetisasi eksternalnya itu diambil, dia akan kembali normal. Artinya kita bisa kontrol dia, kita mau dia bekerja ketika dikasih medan magnet. Nah, oleh karena itu banyak sekali yang ada di paper itu yang disasar adalah superparamagnetik. Nah, superparamagnetik ini biasanya kalau kita lihat di sini nih, ini adalah koersivitas versus partikel diameter, itu ada di daerah yang ukurannya kecil. Jadi yang ada di sini nih. RC ini bisa juga disebut dengan DC atau diameter critical diameter atau critical jari-jari. Nah, ini setiap material itu berbeda. Ini saya ambilkan satu referensi dari sini ya. Nah, ini misalnya ada kobalt, nikel, besi. Ini memiliki critical diameter yang berbeda-beda. Nah, kalau misalnya sebagai contoh ya, besi Fe3O4 ini kalau dari referensi yang ada di sini ini 128
maka superparamagnetiknya ini kurang dari 128 atau ya sekitar nano size lah ya. Nah, karena nano size itu memungkinkan dia untuk memiliki superparamagnetik. Intinya di sini itu adalah sebetulnya adalah jumlah dari domain. Nah, kalau misalnya dia partikelnya besar, domain magnetnya itu banyak ya, sehingga untuk mengontrol dia untuk lepas ketika apa namanya untuk mengurangi apa istilahnya ya, dia mengacak lagi kembali ke awal itu lebih susah ketika banyak domain. Tetapi ketika single domain ya lebih sedikit lagi, maka kontrolisasi sifat magnetik itu akan lebih mudah. Nah, ini adalah requirement beberapa sifat magnetik nanopartikel yang dibutuhkan untuk menyasar ke bioaplikasi. Selain itu, selain ukuran, ini juga kita perlu juga mengarah kepada desain ya, desain tadi yang saya sampaikan. Jadi berdasarkan tadi yang saya sampaikan, banyak sekali bioaplikasi yang bisa disasar oleh partikel magnetik, bisa untuk drug delivery system ya, pengantar dan rilis obat, terutama mungkin untuk obat-obat yang apa namanya tidak mudah terserap pada spot-spot cancer atau spot-spot tertentu yang diinginkan, atau mungkin dia langsung keluar ya, terekskresi di tubuh keluar dari tubuh sehingga tidak optimum ya untuk penyerapannya dan sebagainya. Nah, bisa kita pakai juga atau di medical imaging atau di gen terapi mungkin untuk divaksin atau terapi via gen ya, bisa juga untuk cancer terapi juga bisa, atau thermal terapi ya. Ini misalnya cancer terapi juga tetapi menggunakan thermal ya. Jadi partikel dipanasi dengan laser ya, maka dia sudah menempel di cancer cell, maka cancer cell itu akan destroy ya, akan hancur seperti itu. Nah, ini beberapa bioaplikasi yang bisa disasar. Untuk menuju ke sini perlu betul-betul desain yang matang ya. Bagaimana kita menentukan desain itu agar pas dengan aplikasi. Misal adalah metode apa yang perlu kita pakai untuk memproduksi material ini ya. Jadi karena sasarannya nano, maka bisa dipastikan bahwa metode nanti akan menghasilkan ukuran yang nano, misalnya seperti itu. Dan juga kemudian setelah itu cover atau coatingnya. Nah, ini kalau misalnya dipakai di biological pasien ya, tubuh pasien terkait dengan biokinetics tadi, maka dia harus memiliki sifat biokompatibilitas ya, jadi harus tidak bersifat toksik ya, atau bahkan malah justru lebih bersifat toksis daripada cancer cell-nya sendiri misalnya. Nah, ini harus dihindari. Juga mungkin cover atau fungsionalisasi yang lebih lanjut ya. Kalau misalnya kita mau pakai dia sebagai sensor, maka mungkin kita harus punya ujung yang lebih sensitif ya, untuk dia menuju spesifik site ya, situs spesifik yang diinginkan. Atau mungkin kalau misalnya kaitannya dengan vaksin, mungkin di-link dengan RNA atau DNA atau dan sebagainya. Nah, kaitannya dengan fungsionalisasi ini juga kita harus mengkonsiderasi interaksi ya. Interaksi apa yang kita inginkan? Interaksi elektrostatik ataukah kovalen, ataukah mungkin hanya sekedar van der Waals dan sebagainya. Dan begitu juga konsiderasi yang lainnya adalah mengenai lingkungan yang ada di sekitar. Jadi pH, kemudian enzim, sifat optiknya, ataupun sifat magnetisasinya, atau medan magnet eksternalnya berapa yang pas untuk mengkontrol dia. Nah, ini untuk sampai pada real aplikasi atau siap pakai, ini mungkin satu perjalanan yang sangat panjang ya, dan membutuhkan riset dan development yang sangat luas dari berbagai bidang, disokong dari banyak pihak juga. Oke, kemudian lanjut. Tadi saya mengatakan bahwa yang saya sampaikan nanti adalah coatingnya adalah dari karbon. Nah, mengapa karbon? Nah, mengapa spesial dengan karbon? Ini saya menelisik sedikit saja, mungkin sudah mengenal ya, karbon itu, atom karbon ada di sp2 adalah golongan 4, dia di periode 2, konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, dan 2p2. Oleh karena itu dia memiliki elektron valensi sebanyak 4, atau elektron keluarnya adalah sebanyak 4. Elektron valensi sebanyak 4 ini memungkinkan dia untuk berikatan dengan atom tetangganya. Nah, karena karbon atom ini bisa mengalami hibridisasi ya antara S dengan P, jadi elektron yang ada di S ini memungkinkan tereksitasi menuju ke P, kemudian level energi dari orbital S dan P ini akan sejajar ya, sehingga elektron dari atom tetangga itu akan bisa masuk ke S ataupun P. Nah, ini kemudian menjadi dinamakan atom carbon hybridization. Nah, dia bisa menangkap atau berikatan dengan atom tetangganya sebanyak 4, masing-masing ikatan tunggal.
atau berikatan dengan 3, atau berikatan dengan 2 karbon tetangganya. Nah, ketika dia berikatan dengan 4 atom tetangganya, maka dia akan membentuk sp3 dan geometrinya menjadi tetragonal, tetrahedral. Kemudian kalau misalnya dia sp2 ya, maka berikatan dengan 3 atom tetangganya, maka dia akan menjadi trigonal planar dengan 1 ini ada ikatan rangkap. Nah, begitu juga dengan ESP, ketika dia membentuk berikatan dengan 2 atom tetangganya karbon, maka dia akan membentuk salah satu triple ya dengan membentuk geometri linier. Nah, geometri kemudian jumlah ikatan ini memungkinkan dia untuk membuat berikatan lebih variatif ya. Jadi misal ini sp3 dengan sp3, sp3 sp, sp sp2 dan seterusnya. Dan selain itu belum lagi dengan panjang ikatan. Jadi panjang ikatan yang dibentuk pun juga akan berbeda-beda ya, 154, 155 dan sebagainya. Yang ini berkaitan sekali dengan energi. Nah, jadi ada geometri, ada ikatan, panjang ikatan, dan energi, dan ini semua muaranya nanti akan ke struktur. Sebagai contoh adalah SP, ini polin materialnya, ini C rangkap 3, C tunggal, C rangkap 3, C tunggal, dan seterusnya. Jadi karbon ini mengikat 1 karbon, tetapi untuk yang sp2 ini karbon mengikat 3 karbon, di mana salah satunya itu adalah ikatan rangkap. Nah, ini contohnya adalah grafit, grafin, fullerene, karbon nanotube, ya. Nah, dikenal grafin ini sebagai ibu dari graphitic structure, karena dari grafin ini kalau dia berlayer-layer dia akan menjadi grafit, kalau dia ngelengkung menjadi bola itu akan menjadi fullerene, kalau dia menggulung dia akan menjadi karbon nanotube. Nah, jadi sebetulnya kalau misalnya kita menelaah tadi yang geometri, sp2 itu seharusnya planar ya, seharusnya planar. Makanya dia flat seperti itu. Meskipun kalau kita amati grafit atau grafin di mikroskop elektron ya, susah untuk mendapatkan benar-benar lurus seperti kertas lurus ya, mesti akan ada gelombang. Nah, fullerene pun juga seperti itu, dia bisa memungkinkan menjadi bola atau perkarbon untuk membentukkan untuk menggulung. Dan sebetulnya kalau lebih tepatnya ini kita tidak bisa menyebut dia sebagai sp2, tetapi kita sebut sebagai kuasi sp2 karena memang dia tidak flat. Ada satu lengkungan, ada sudut tertentu yang dipaksa untuk terjadi untuk membentuk dia mengelengkung atau membola. Dan kemudian kalau di sini ada grafin, di sini ada grafen. Ini selisih E, ini selisih A. Ini dikenal sebagai sepupunya grafin ya. Ini bukan salah ketik, tapi memang sepupunya. Kalau di sini ini karbon mengikat 3. Kalau di sini selain dia mengikat karbon, dia juga mengikat hidrogen. Dan dia sp3. Ya, oleh karena itu kalau Anda melihat di sini nih, ini flat ya. Kalau di sini ini berundak-undak atau tetrahedral. Sedangkan yang di sini ini sp3 diamond, kita very well know ya tentang diamond atau berlian ya yang namanya sp3. Nah, karena dia elektron valensinya dipakai semua, maka dia terkenal sekali dari alloy karbonnya yang paling keras adalah diamond. Dan dia susah untuk dimodifikasi ya. Berbeda dengan grafen yang sp2. Sedangkan yang berikutnya ini amorphous carbon yang terkenal sekali sebagai absorben karena memang dia banyak sekali berpeluang memiliki poros. Kalau Anda melihat di sini nih dia ngelengkung, dia punya banyak poros. Ini adalah campuran dari sp3 dan sp2. Nah, dari struktur perbedaan ini, maka kemudian kalau karbon ini menjadi sangat spesial karena dia bisa memberikan banyak allotrof ya, seperti itu. Nah, kalau kita melihat ini ya, dari banyak tadi allotrof karbon, mana yang lebih pas untuk kita pakai dalam bioaplikasi, terutama ketika digabungkan dengan magnetic particle untuk mengcover tadi. Nah, ini pertimbangannya adalah ikatan rangkap yang ada di dalam honeycomb structure atau hexagon. Jadi kalau kita melihat struktur grafit, hexagon saya ambil ke sini, ini ada satu ikatan yang ikatannya adalah rangkap. Nah, ikatan rangkap ini adalah ikatan pi yang dibentuk dari satu sisa, tadi kan sp2 ya, 1 sudah dipakai untuk ikatan dengan C1, 2P sudah dipakai untuk berikatan dengan C1-nya dan C1-nya. Tinggal masih ada 1 elektron di orbital pi, dan begitu juga tetangganya juga punya 1 elektron di orbital pi juga. Sehingga ketika dia bersebelahan, dia akan bisa berinteraksi ya, overlapping, dan menghasilkan ikatan pi. Nah, kalau kita lihat ikatan pi dengan ikatan sigma ini, dia memiliki beda energi yang signifikan dan pi itu lebih lemah. Sehingga memungkinkan sekali pi ini kita ulik-ulik, kita break, kita open, dan kemudian kita ganti dengan replace dengan functional group yang lain untuk selanjutnya dimodifikasi atau ditambahkan biomolekul atau sesuai dengan desain yang kita sudah rancang. Nah,
Masuk ke slide berikutnya adalah beberapa contoh langsung ke karbon magnetik nanomaterial yang sudah banyak dilaporkan. Jadi tadi ada banyak allotrof karbon. Nah, beberapa diantaranya dominan adalah yang dipakai adalah SP berbasis SP2 ya, hibridisasi SP2. Salah satunya adalah ada grafin di sini. Grafin dengan campuran Fe3O4 ya. Dia tercoated dengan besi oksida atau besi nol atau Fe2O3 atau C60 ya, C60 juga ya. Di C60 di sini modifikasi juga dengan besi oksida juga. Kemudian di luarnya diberikan PEG, polyethylene glycol, dan kemudian di luarnya baru kemudian diberikan beberapa senyawa aktif lainnya. Atau ada di sini karbon nanotube. Nah, karbon nanotube yang menggulung tadi, di dalamnya juga kita bisa insert magnetic nanopartikel yang aplikasinya juga akan sangat luas ya. Ini kalau ini adalah tanda common dari antibody, bisa kita pakai untuk biosensor atau mungkin yang lainnya. Cuman mungkin untuk mengarah ke vaksin sejauh ini CNT masih dalam wacana ya, tetapi memungkinkan sekali. Dan yang terakhir adalah ini saya berikan contoh, ini adalah core cell nanopartikel, di mana di dalamnya itu adalah iron core dan yang di luarnya itu adalah grafit ya, grafit layer. Nah, grafit layer inilah yang memungkinkan kita untuk menanamkan beberapa senyawa-senyawa biomolekul yang kita sasar sesuai dengan aplikasi yang kita berikan. Selain grafit, layer, kapsul tadi, karbon nanotube ya, kemudian juga fullerene, ada juga yang memakai karbon aktif. Nah, ini saya dapatkan jadi gabungan Fe3O4 dengan karbon aktif ya, di modifikasi lanjut, tetapi ini untuk water treatment ya, tetapi memungkinkan dibuat juga. Kemudian yang selanjutnya yang ada di sini nih, mirip seperti tadi core cell, hanya saja grafitnya ini lebih tipis atau bisa kita sebut dengan grafin juga ya. Jadi grafin encapsulated partikel magnetik. Kemudian yang berikutnya ini adalah nanofiber ya. Jadi dia membuat fiber-fiber yang kemudian di luarnya ini tertempeli oleh, kalau di sini adalah magnetiknya berasal dari kobalt dan nikel. Nah, ini adalah beberapa carbon based magnetic nanomaterial yang setelah dilaporkan di beberapa jurnal dan dengan beberapa variasi aplikasinya ya. Kalau di sini mungkin dia ke imaging ya, kalau yang di sini ini untuk mengabsorpsi gelombang elektromagnetik atau interference gelombang elektromagnetik lah ya. Dan yang di sini adalah karbon nanotube, tetapi tidak masuk ya. Ada perbedaan dengan yang di sini tadi. Kalau di sini nanopartikelnya tadi masuk, tetapi kalau yang di sini ini dia tidak masuk. Dia ada di luar, di magnetiknya ada di luar. Kemudian dia di develop lagi, diubah lagi dengan poliakrilik ya, poliakrilik yang kemudian selanjutnya bisa dipakai untuk di aplikasi ini simpul lim ya, atau mungkin bioaplikasi lah ya. Saya tidak terlalu membuka jurnal ini tadi. Kemudian yang berikutnya ini adalah mirip dengan ini ya. Jadi ini fiber juga, cuman kalau kita lihat kita bukan tube ya, bukan karbon nanotube, tetapi lebih ke fiber karena memang di dalamnya ini dia tidak lobang ya. Jadi lebih ke fibrous gitu ya, lebih ke benang-benang. Beberapa contoh aplikasi saya share lebih luas, yaitu cobalt ferrite nanopartikel yang ter-attach atau yang embedded di atas multi-wall carbon nanotube. Jadi ini adalah multi-wall carbon nanotube, kemudian di luarnya itu menempel cobalt ferrite. Jadi kalau misalnya di highlight, di emphasize ya, yang di sini nih, di pinggir-pinggir ini kita berdasarkan karakterisasi temp bisa didapatkan lattice distance ya, lattice distance dari baik itu dari layer karbonnya maupun juga dari lattice distance dari partikelnya. Nah, dari IDX dikonfirmasi ada kobalt dan Fe. Nah, ini saya hanya mengambil satu data, ada beberapa data sebetulnya ada di paper. Ini adalah ketika dipakai material itu dipakai dalam konsentrasi yang berbeda, maka akan memberikan MRI ya, MRI imaging yang cukup berbeda signifikannya. Jadi signal intensitasnya berdasarkan konsentrasi juga akan berubah ya. Dan pengambilan ini sudah ditaruh di sel ya, di sel. Nah, kemudian pengambilan sel
pengambilan partikel ini oleh sel juga berbeda. Otomatis untuk konsentrasi yang lebih tinggi juga sel akan mengambil yang lebih banyak, tetapi untuk pencitraan akan memberikan pencitraan yang berbeda. Nah itu. Kemudian juga di sini selain dia memberikan data pencitraan, dia juga memberikan data bahwa possible nanopartikel magnetik ini untuk dikarakterisasi dengan absorbansi spektroskopi ya. Nah, tetapi ini memang kaitannya dengan hemoglobin ya. Jadi hemoglobin. Jadi dia pakai dua larutan kontrol. Yang pertama adalah hemoglobin di dalam H2O dan yang kedua itu adalah PBS saja. Nah, yang ini adalah sampel di dalam H2O. Nah, ketika menggunakan partikel ini dengan konsentrasi yang berbeda ya, nah itu ternyata masih bisa terdeteksi. Nah, masih bisa terdeteksi. Nah, ini memungkinkan sekali untuk dipakai lebih lanjut dalam detection atau sensor yang berbasis optik. Ini menjajah. Yang lainnya adalah drug delivery ya, drug delivery. Drug delivery ini dia menggunakan drug model doxorubicin. Nah, doxorubicin ini dengan partikel ini ditemukan rilisnya 25%. Nah, ini akan kita bandingkan nanti bagaimana dengan rilis dari yang lainnya. Nah, kalau yang di sini nih, ini dia memakai cobalt ferrite nanoparticle multi-wall carbon nanotube ya, multi-wall carbon nanotube tanpa modifikasi lanjut ya. Nah, ini saya memberikan data, ini sama-sama karbon nanotube, tetapi dia menggunakan modifikasi lanjut, yaitu ditambahi dengan drugnya berbeda, obatnya berbeda, kurkumin kalau tadi doxorubicin, tetapi di sini ditambahi dengan PEG ya, atau polyethylene glycol. Jadi kalau misalnya dilihat ini rilisnya ya, antara yang menggunakan PEG dengan yang tidak menggunakan PEG ini memang berbeda signifikan ya. Jadi kalau misalnya dengan tidak menggunakan PEG tadi di sebelumnya sekitar 25, di sini 30. Nah, begitu menggunakan PEG untuk time yang semakin lama ya, dia akan increase ya, hampir mendekati 50%. Nah, dari sini disimpulkan bahwa selain desain itu kompatibilitas terhadap badan tubuh pasien atau manusia, juga perlu dipertimbangkan tentang fungsionalisasi lanjut. Mengapa? Karena misal penambahan PEG ini disinyalir, dikonsiderasi akan mengoptimasi interaksi yang terjadi antara obat dengan pengembannya. Sehingga ketika interaksi obat dengan pengembannya ini intens ya, lebih kuat, maka profil rilisnya itu juga akan lebih bagus dan dia juga tidak lebih optimal, tidak tergesa-gesa untuk lepas besar kemudian menurun atau stuck ya, tetapi dia akan slow release. Begitu. Nah, begitu juga yang ada di sini, ini juga menggunakan PEG dan kurkumin juga. Nah, ini kalau kita lihat ini rilisnya juga mencapai lebih daripada 50% di pH asam memang. Nah, ini beberapa contoh dari beberapa hal yang kaitannya dengan bioaplikasi. Nah, selanjutnya contoh yang lain adalah kalau tadi dengan PEG, yang sekarang ini dimodifikasi dengan kitosan. Nah, dengan kitosan. Ya, dengan kitosan dan diberikan beberapa tambahan. Nah, ini kalau sekilas ini kalau saya komentar ini sangat kompleks sekali ya. Kadang-kadang reviewer itu kalau misalnya membaca artikel itu kadang-kadang reviewer bertanya, kalau ini kan selain karbon. Jadi kalau di dalam artikel ini selain besi oksida yang dipakai Fe3O4, dia digabungkan dengan CMC ya, CMC karboksil metil selulose. Setelah itu digabungkan dengan BDC ini semacam ligan dan ZN untuk membentuk MOF. Nah, mungkin kalau di sini ini ada Dr. Witri ini spesialis MOF di sini, ditambahkan MOF, kemudian ditambahkan EDC NHS ini untuk visualisasi lebih lanjut menuju aplikasi, atau ditambahkan dengan doxorubicin ya, dengan kitosan dan sebagainya ya. Ini kitosan karboksil metil selulose dan sebagainya. Nah, ini sangat kompleks sekali ya. Kadang-kadang reviewer itu bertanya kepada kita, kenapa kok sedemikian rumitnya untuk membuat satu material pengemban yang cukup efektif ya. Kenapa tidak mencoba membuat satu yang simple ya, tetapi takcer lah seperti itu. Kenapa harus banyak? Nah, ketika kita memang menginginkan seperti ini, harus memiliki dasar yang kuat ya. Nah, misal adalah
magnetic partikelnya memang untuk provide sifat magnet, kemudian kitosan atau karboksil metilselulose misalnya atau CMC-nya itu dipakai untuk menambah biokompatibilitas atau biodegradable-nya. Kemudian kalau yang MOF-nya ini mungkin untuk provide banyak poros sehingga uptaking atau loading doxorubicin itu mungkin lebih menjadi optimal, atau mengambil antibody itu juga akan lebih optimal, atau kaitannya dengan pH. Nah, mungkin ke sana itu perlu di confirm banget gitu. Harus benar-benar dikonfirmasi sebelum melakukan eksperimen yang sangat panjang gitu ya, tahapannya. Nah, ini terkonfirmasi ya. Jadi hampir semua partikel yang di bioaplikasi VSM-nya itu akan super paramagnetik lah. Dia akan melewati 0,0 ya. Jadi artinya ketika dia medan magnetiknya dilepas, dia akan kembali ke 0 lagi. Dia tidak memiliki histerisis ya yang besar di situ. Nah, ini adalah penampakan temnya ya. Jadi dengan kitosan dan atau dengan ini. Nah, ini kalau kita lihat ini bagaimana interaksinya in vitro. Kalau ini sudah ditambahkan in vitro, nah ternyata dengan konsentrasi yang lebih tinggi dia memiliki aktivitas yang lebih toksik ya terhadap sel, baik itu yang tanpa doxorubicin maupun yang dengan doxorubicin yang ada di sini ya, maupun yang ada di tempat lainnya. Nah, ini secara sekilas saja. Kemudian di sini juga, ini dia pakai carbon dot. Ya, ini carbon dot. Ini dipakai carbon dot. Nah, carbon dot itu memiliki sifat fluorescence yang memungkinkan dia dipakai untuk bioimaging. Jadi kalau autornya di sini dia bilang bahwa this is the first time they observe ya, membuat bioaplikasi ini disertai dengan bioimagingnya dari partikel mereka. Ya, ini kalau kita lihat ini dengan confocal microscope confocal microscope ya, luminescence atau fluorescence ya. Di sini pakai stain ya, ini pewarna. Stain itu bahasa pewarna ya untuk memperlihatkan ininya kontras dari sel maupun dari partikelnya. Nah, ini adalah partikelnya dan ini adalah merge-nya ketika digabung. Nah, ini terbukti bisa memperlihatkan mana sel yang yang masih utuh dan mana yang tidak. Nah, kira-kira seperti itu ya. Salah satu ini aplikasi lain di dalam bioaplikasi dari magnetic nanoparticle. Kemudian yang ini juga sama ya, ini seperti tadi, ini unik sekali. Saya pikir ini gambar bagus sekali ya. Jadi dia bisa konfirmasi bagaimana partikel besi oksida yang diduga besi oksida itu dia masuk di dalam tube ya, di dalam tube-nya yang ada di sini ya, di dalam karbon nanotube, ini multi-wall karbon nanotube. Nah, kemudian diaplikasikan di dalam drug delivery system juga dan sudah in vitro terhadap sel. Nah, ini karena ada sifat magnetik ya, maka kemudian perlakuan dia di dalam artikel ini dengan dan tanpa magnetisasi ya, dengan steering menggunakan magnetisasi, dan yang satunya tanpa steering magnetisasi. Yang biru ini adalah without ya, dan yang ini adalah dengan steering ya. Hasilnya tidak jauh beda, tetapi memang normalisasinya ini dengan waktu akan dan konsentrasi ini akan berbeda dengan yang awalnya. Nah, ini adalah penampakan selnya. Nah, lebih lanjut mungkin waktu saya habis ya. Nah, lebih lanjut lagi saya akan skip beberapa slide. Nah, ini ada beberapa slide yang progres dari lab kami ya. Kami membuat core shell nanoparticle. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi, desain itu sesuatu yang penting. Maka di dalam lab kami mencoba untuk mendesain dengan menggunakan memodifikasi permukaan, menambahkan gugus amin untuk selanjutnya gugus amin ini akan di-link secara kovalent dengan dextran. Nah, dextran baru kemudian setelah dextran ini akan kita kombinasi dengan partikel ya, seperti adalah kurkumin atau mungkin yang lainnya ya. Sebagai contoh yang ada di sini nih. Nah, ini
Ini adalah up discharge juga, tetapi low pressure. Nah, sebagai contoh yang ada di sini nih, kita pakai gugus amin dari urea. Nah, kita konfirmasi apa sifat magnetisasinya. Memang ini ada sedikit gap ya, tetapi dia sudah cukup mendekati nol. Kita bilang di sini bukan super paramagnetik, tapi mungkin very magnetic, dan dia juga core cell. Dan urea ini sendiri juga menambah biokompatibilitasnya lihat dari tidak adanya ketika kita lakukan uji in vivo ya, tidak adanya mencit yang mati istilahnya seperti itu ya, meskipun sampai dosis setinggi. Kemudian kita simpulkan bahwa dosis setinggi pada penelitian ini sebagai tolerable dose ya, yang bisa ditolerasi. Dan ini merupakan bekal awal ya, sebelum kita mengambil partikel yang sama untuk kita lanjut, kita modifikasi dengan obat. Nah, ini adalah yang lainnya juga, ini sama. Kalau tadi dengan urea, yang ini adalah dengan etilendiamin. Sebagian tadi dengan amonia juga ada gugus amin. Intinya kita mencoba untuk membuat ada partikel di permukaan itu ada gugus amin. Nah, gugus amin ini kita bisa modif lanjut, kita linkkan secara kovalent dengan CMC. Kalau ini adalah dengan CMC, kemudian kita bisa tambahkan dengan doxorubicin. Nah, ketika ditambahkan doxorubicin, ini satu contoh interaksi adalah interaksi yang terjadi antara obat di sini dengan yang difunksionalisasi itu adalah electrostatic interaction. Selain juga ada mungkin PP stacking interaction yang berasal dari grafit dan juga mungkin dari P dari doxorubicin. Nah, meskipun ini mungkin peluangnya kecil ya, tetapi yang electrostatic interaksi antara CMC dengan doxorubicinnya ini disinyalir mengoptimalkan loading dan rilisnya. Sebagai contoh, mungkin yang ada di sini, ini kelewat ya. Ada satu yang hilang kayak. Ya, apa-apa ya, nanti mungkin kalau misalnya ketemu ya. Sebagai contoh, ini kami mengkonfirmasi bahwa dengan adanya CMC, maka loadingnya itu akan lebih bagus ya dibanding tanpa menggunakan CMC. Nah, berikutnya ini juga ada partikel juga kita modif ya, kita bukan core cell, tetapi kita pakai elektrolit dari garam, salt metal, etanol salt metal, dan menghasilkan juga magnetic nanopartikel dan cukup bagus. Dan ternyata berbeda ketika kita lakukan di dalam etanol dan water. Nah, etanol ini lebih signifikan lebih tinggi ya. Dan kalau misalnya kita pelajari, loadingnya pun juga yang tanpa dextran dia akan lebih rendah daripada yang dengan dextran. Artinya modifikasi atau fossilisasi itu required ya, harus ya Mas. Dan juga rilisnya juga lebih bagus ketimbang yang tanpa dextran. Dan ini juga kita sudah lakukan uji dan penambahan karbon itu memang menurunkan menambah IC50 atau menurunkan toksisitasnya, dan ini sangat comparable sekali dengan kandungan karbon yang ada di dalamnya. Nah, kalau kita bandingkan antara theoretical dengan eksperimen ya, nah ini berdekatan lah ya. Nah, secara theoretical itu 20, kita dapatkan 28% efisiensinya. Ini 16, kita dapatkan 13%. Artinya memang sesuai dengan teori, dan ini memungkinkan sekali dipakai sebagai material pembawa obat. Selain pembawa obat di aplikasi drug delivery system, ada juga aplikasi sensor ya. Nah, misalnya adalah yang kita kembangkan, yaitu ini kita buat, kalau tadi yang di sini adalah CNT, yang di sini kita buat carbon nanofiber, nah, dengan embedded partikel magnetik, yang di dalamnya kemudian kita pakai material ini untuk mencoba mendeteksi glisin. Glisin ini adalah salah satu asam amino yang paling simple ya, Nah, mungkin kita nanti kalau misalnya bisa kita pakai untuk deteksi protein yang lebih besar. Dan ini ternyata ini adalah glisin yang orange ya. Ketika ditambahi dengan partikel ini, maka sinyal dari glisin ini meningkat. Nah, oleh karena itu dibilang bahwa bisa enhance low signal Ramannya seperti itu. Nah, ini adalah laporan dari enhancement factor-nya. Nah, berikutnya adalah aplikasi yang ada di dalam lainnya ya. Kira-kira mungkin kaitannya dengan COVID-19 bagaimana begitu ya. Nah, kalau secara theoretical memang material partikel magnetik ini aplikasinya bisa luas, bisa banyak sekali dipakai, termasuk dengan carbon base ini, atau digabung dengan magnetik atau metal, dan juga ada konjugasi atau modifikasi tadi ya. Jadi
memungkinkan sekali untuk melangkah ke sana ya. Jadi kita bisa modifikasi dengan polimer, dengan DNA, dengan dendrimer atau yang lainnya. Dan yang perlu dipertimbangkan juga adalah bagaimana interaksinya ya. Ya, apakah interaksi yang diinginkan adalah elektrostatik ya, kemudian apakah yang diinginkan itu adalah kovalen ya, kovalen ini, ataukah mungkin interaksi yang lainnya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini perkembangan vaksin COVID itu ada beberapa perusahaan yang sudah mengeluarkan vaksinnya dan tipenya beda-beda ya. Nah, kalau misalnya yang RNA ini disinyalir efektifnya itu lebih besar ya, lebih besar, tetapi menyimpannya, storage-nya itu punya kendala karena harus di storage minus suhu 70 ya derajat. Dan ini menjadi kendala ketika pengiriman dan sebagainya. Nah, ini bisa diakali atau diberikan solusi dengan mengembangkannya pada partikel ya. Nah, misalnya partikel nanolipid ya, nanolipid yang kemudian perlu dalam pembuatannya itu perlu separasi, kita pakai biomagnetik. Nah, seperti itu. Nah, ini mungkin bisa mengarah ke sana. Nah, selanjutnya efeknya ya. Nah, kalau ini tadi sudah ya. Oh ya, ini selain vaksin bisa juga magnetic particle ini bisa kita pakai juga untuk sensor ya. Misalnya untuk mendeteksi sampel orang itu apakah positif COVID atau tidak. Nah, ini berbasis FET sensor ya, dengan menggunakan mungkin mengukur konduktivitasnya di atas grafin, ini grafin, kemudian di atas grafin itu sudah diberikan molekul-molekul berkomunikasi dengan antibodi yang terdiri dari virus ya, antigen antibodinya, dia menangkap atau spike ini akan menangkap virusnya, kemudian dia akan menunjukkan perbedaan konduktivitas, sifat-sifat yang diukur dalam sini ditunjukkan di dalam software atau komputer. Nah, itu ya. Atau mungkin yang di vaksin. Nah, tetapi memang kalau di vaksin ini ada jurnal atau ulasan ya yang mengatakan memang ada sedikit efek ya ketika memang menggunakan magnetic nanopartikel dan DNA ya. Mungkin kaitannya dengan magnetic partikel ini akan bisa mengaktifasi atau mengubah DNA dan sebagainya, karena memang di sini ada reaktif oksigen spesies yang dihasilkan. Nah, tapi ini memang sebatas teori, untuk membuktikannya memang perlu penelitian lebih lanjut. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalnya ada lewat dari jam yang seharusnya. Sebagai kesimpulan bahwa karbon material itu memang spesial karena mereka banyak sekali alotrof karbon yang bisa kita dapatkan, kemudian banyak sekali kombinasi antara karbon dengan magnetik ini bisa kita aplikasikan dalam bioaplikasi yang sangat luas, pembawa obat, sensor, ataupun fototermal terapi, dan juga konjugasi atau modifikasi fungsionalisasi lanjut itu sangat diperlukan ya untuk mengoptimasi sifat atau desain yang aplikasi yang dituju. Nah, semacam itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebagai ucapan terima kasih, saya mengucapkan terima kasih kepada beberapa kolaborator saya dan juga kepada mahasiswa atas kerjasama, atas kerja keras mereka. Mungkin tidak ada hasil ya yang bisa saya presentasikan di sini. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.